Oke, semua udah siap nih atau mungkin yang datang memang belum terlalu banyak tapi oke lah kita mulai saja. Karena kita juga nggak tahu mungkin pada punya kesibukan masing-masing. Sudah kita mulai. Nah, jadi soal yang di latihannya tuh kita cuma suruh ngerjain 5 nomor aja. Nomor 1, 2, 4, 9 sama 10. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Berikan himpunan X beranggotakan 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus himpunan Y anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya adalah X adalah pembagi dari Y. Sekarang kita buat himpunan pasangan terurut. Berarti relasinya dari X ke Y kan ya. Kita mulai dari X dari 2. Oke, 2 kan dia membagi habis 4, jadi 2,4, 2,6, 2,8. Ini 3 juga itu 3,3, 3,6,9 dan seterusnya. Dia yang X itu pembagi dari Y. Sudah dapat ini himpunan pasangan terurutnya. Terus kita juga bisa menyusun matriks. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk matriks, nah, anggota dari X ini kita jadikan baris ya. Jadi ini baris, ini berarti 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang Y ini kita jadikan kolom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dalam matriks ini nanti untuk anggota himpunan yang tidak berelasi kita sajikan dengan angka 0. Sedangkan untuk yang berelasi kita sajikan dengan angka 1. Misalnya di sini kan dia 2 dengan 3 kan dia nggak berelasi itu ya. Jadi dia 0. Terus 2 sama 4 berelasi jadi dia 1. 2 sama 5 nggak berelasi 0. 2 sama 6 berelasi 1 dan seterusnya. Jadi untuk yang tidak berelasi kita kasih 0, yang berelasi kita kasih 1. Ya sampai sini paham belum nih untuk hubungan pasang terus sama matriksnya? Ya mungkin udah pada paham nih ya. Kita lanjut ke bawahnya, inverse. Sekarang kita inverse relasi himpunan pasangan terurut atau membuat inverse. Kalau ini kan relasi dari X ke Y, berarti inverse dari Y ke X. Kita mulai dari anggota Y dulu berarti. 3,3 terus karena 3 dia cuma pembaginya cuma 3 doang ya dari himpunan X ini. Kalau 4 kan dia ada 2 sama 4, berarti ada 4,2, 4,4, 5 itu cuma 5,5, yang 6 ada 6,2, 6,3, 6,6 dan seterusnya. Pak, kita tinggal balik aja urutannya gitu. Nah terus kalau untuk inverse relasi itu dalam bentuk matriks, nanti inverse relasi itu tinggal kita transpose saja. Di matriks yang ini kita transpose. Nah, transposan dia kolom jadi baris, baris jadi kolom. Jadi kita anggap aja yang tadi kan dia tuh barisnya kan anggota X jadi baris, anggota Y jadi kolom. Nah kalau kita transpose berarti yang jadi baris adalah anggota Y. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang anggota X ini yang kita jadikan kolom di sini. Jadi untuk inverse tinggal kita transpose aja gitu. Oke, sampai sini paham belum nih untuk nomor 1? Jadi ada hubungan pasangan terurut, terus matriks sama inverse-nya di relasi. Mas, itu eh, cara bikin himpunan pasangan terurut atau yang inverse-nya itu gimana? Kok 6 bisa sama 2 gitu yang inverse? Oke, oke, oke. Makasih. Gini, gini. Ini berarti yang inverse-nya ya ini ya.
ini kan kita relasinya dia dari X ke Y kan. Berarti inverse-nya ya tinggal kita balik arah dari Y ke X. Jadi kita mulai dari anggota Y dulu. Tiga anggota X yang pembagi dari Y kan untuk 3 cuma 3 aja gitu, dari 3,3. 4 juga gituan, 4 kan ada 2 nih, 2 sama 4 di 4,2, 4,4. Terus 5 dia cuma ada 5 aja. Nah, 6 kan dia ada 3 nih dari anggota X yang merupakan pembagi dari 6. 2, 3 sama 6. Kemudian 2 ini pembagi dari 6, 3 juga pembagi dari 6, 6 juga pembagi dari 6. Jadi ada 6,2, 6,3, 6,6. Misalkan 7 kan dia nggak ada, jadi ya kita skip aja gitu. Ini buat yang ada saja. Jadi untuk inverse itu kita pertama Y-nya dulu, baru X-nya. Ya, gimana, paham belum nih untuk nomor 1? Kalau misalnya 6,3-nya diletakkan di setelah 3,3 itu boleh nggak, Mas? Nah gini sih, ini sebenarnya kalau kita menginverse itu ya urutannya kita ngikutin anggota Y ini, urutan anggota Y. Kayak dia kita mulai dari 3 dulu, atau 3, terus 4, 5, 6, 7 sih, tapi 7 nggak ada, 8, 9. Di urutannya dari Y dulu, baru X. Jadi Mas bukan Muhammad, X dulu baru Y. Ya, cara nentuin 0101 itu gimana tuh Mas? oke oke. Ini yang 0 sama 1. Jadi gini, 0 itu untuk anggota yang tidak berelasi, dengan 1 itu untuk yang berelasi. Ya, kayak kita kan ini anggap aja untuk barisnya ini kan anggota X itu jadi baris di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini anggota Y kita jadiin kolom. Kan 2 sama 3 kan dia nggak berelasi itu. Jadi kita kasih 0. Ini 2 sama 4 itu berelasi. Jadi kita kasih 1. 2 sama 5 nggak berelasi, 0. 2 sama 6 berelasi 1. Dan seterusnya, intinya 0 itu untuk yang tidak berelasi, 1 untuk yang berelasi. Gimana? Paham? Untuk penentuan 1 sama 0. Mas, kalau misal yang matriks yang awal itu kan X-nya sebagai baris, Y-nya sebagai kolom. Nah, kalau misal yang transpose, yang inverse-nya berarti kebalikannya ya? Iya, untuk transpose itu kita kebalikannya. Jadi kalau yang ini kan dari X ke Y, berarti inversenya dari Y ke X, berarti ya Y-nya jadi baris, X-nya jadi kolom. Itu transposnya. Transpose kan dari yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ya gitu. Ya, gimana, paham belum untuk transpose matrix? Ya, mungkin pada lupa nih pelajaran kelas 11 kalau nggak salah ya, untuk matrix nih. Di transpose itu ya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Mungkin kalau nomor 1 udah pada paham, kita bisa lanjut ke nomor 2. Nomor 2, diberikan himpunan X beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 1 sampai 10. Diberikan relasi R, itu apa? X tambah Y sama dengan 3N. Jadi intinya himpunannya itu berelasi untuk itu yang jumlahnya tuh habis dibagi 3. Kayak 1 sama 2, terus 1 sama 5, 1 sama 8. Itu kan kalau kita jumlahkan dia habis dibagi 3 sesuai relasi diberikan. Ada 1, 2, 1, 5, 1, 8. Terus 21, 24, 27, 20, dan seterusnya. Ya emang banyak sih ini.
Nah, kok sama dengannya 2 sih pemborosan ini. 1 aja, oke. Pemborosan sama dengannya kok 2. Sesuai yang diberikan kita susun dulu. Dia memang ada banyak ya anggota relasinya. Terus kita inverskan. Kita inverskan ternyata hasil inversnya sama gitu. Jadi karena kan memang relasi ini dia bersifat simetris ya, dia simetris sehingga inversnya sama. Jadi kalau dalam bentuk kalimat gini, inverse dari relasi simetrik adalah dirinya sendiri. Gitu. Relasinya dia simetrik kan ya. Jika X berrelasi dengan Y, maka Y juga berrelasi dengan X. Dia 1 sama 2 berrelasi, 2 sama 1 juga. 1 sama 5, 5 sama 1. 1 sama 8, ini juga 8 sama 1. Intinya dia simetris gitu kalau kita perhatikan relasinya. Nah, inverse dari relasi simetrik adalah dirinya sendiri. Sehingga kita tinggal ya copy paste aja gitu. Tinggal copy paste. Oke, untuk 2 sama 2B udah paham belum nih sebelum kita lanjut ke 2C? Atau lanjut dulu ke 2C? Mas, izin tanya. Ya. Itu kan himpunan yang X itu kan 1 sampai 10. Nah, yang Y-nya berapa? Sama. Kayak gini. Ini memang himpunan cuma ada 1, cuma himpunan himpunan X saja. Nah, sedangkan X sama Y ini anggota himpunan. Jadi intinya X sama Y ini kayak 2 anggota sembarang gitu kan ya. Berapapun pokoknya anggota dari himpunan X ini. Kayak 1 sama 2 kan ini X-nya 1, Y-nya 2. Ini sebenarnya sembarang sih X sama Y ini. Jadi bukan kok X itu anggota dari himpunan X, Y anggota himpunan Y, enggak. Ini jadi X sama Y ini memang dua-duanya merupakan anggota himpunan X. Ini relasi internal, bukan relasi eksternal. Nah, himpunan cuma 1, jadi di dalam himpunan yang sama, bukan dalam himpunan yang beda. Kalau nomor 1 tadi kan kita ada 2 himpunan, tapi ini di nomor 2 kita diberikan cuma 1 himpunan saja. Di X sama Y ini memang dua-duanya anggota dari X. Gitu ya. Oke. Sekarang mungkin lanjut ke 2C. Suruh nentuin domain sama range. Nah, kalau dalam relasi himpunan itu ya domain itu artinya anggota himpunan yang mempunyai pasangan. Jadi dalam relasi ini kalau kita perhatikan kan dia semua itu kan ada pasangannya kan. 1 tuh ada 3, 2, 5, 8. 2 juga itu ada 1, 2, 4, 10 ada 4. 3 masing-masing semua emang punya pasangan ini, sehingga kita bisa taruh domainnya 1 sampai 10 ini semua anggota domain. Terus untuk range-nya, range itu anggota himpunan yang tersentuh oleh relasi. Dan ternyata memang semua juga begitu. Dari relasi ini memang domainnya adalah semua anggota X. Range-nya juga begitu. Semua anggota X ini adalah range-nya. Gimana, sampai sini paham atau belum untuk nomor 2? Paham, Mas. Oke ya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, sebelumnya memang kayak nomor 2 ini dia kebetulan aja relasinya itu simetris. Sehingga ya relasi terus inverse-nya sama, terus domain sama range-nya juga sama. Karena kebetulan saja simetris. Kalau misalnya dia nggak simetris, ada kemungkinan beda nantinya. Karena dia simetris saja kebetulan banget sama nomor 2 nih. Sebuah kebetulan
yang memang betul. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Diberikan himpunan X adalah himpunan garis lurus pada bidang datar. Terus relasi R adalah relasi sejajar antara garis lurus. Ya, sekarang coba bayangin ada sebuah bidang datar gitu ya. Terus di dalam bidang itu ada banyak sekali garis lurus yang jumlahnya tak terhingga. Nah, relasinya itu adalah relasi garis yang sejajar. Ya, sekarang ditanyakan adalah yang pertama, apakah relasi itu refleksif atau tidak? Nah, kalau hubungan garis sejajar pada bidang datar itu jelas sekali dia tidak refleksif. Karena apa? Setiap garis itu tidak sejajar dengan dirinya sendiri, melainkan berhimpit. Jadi kalau ada garis itu kok sama gitu, misalnya ada garis dua-duanya sama-sama melewati titik A sama titik B, garis AB sama garis BA, itu dia berhimpit kan, bukan sejajar, berhimpit gitu ya. Dia nggak sejajar, berhimpit, sehingga dia tidak refleksif karena anggota himpunan tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apa? Apakah relasinya itu simetrik atau tidak? Jawabannya iya, simetrik. Karena apa? Misalnya kita ambil sembarang dua garis, ya kan? Ambil sembarang dua garis. Jika garis satu itu sejajar dengan garis dua, maka garis dua juga sejajar dengan garis satu. Ya udah jelas ya kan, pasti. Ada bidang datar, kita ambil dua garis sembarang yang mana kedua garis itu sejajar gitu kan. Udah jelas sekali. Jika garis satu itu sejajar sama garis dua, maka pasti garis dua juga sejajar dengan garis satu. Sehingga relasi itu simetrik. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, apakah relasinya itu antisimetrik atau tidak? Relasi ini tidak antisimetrik. Karena kedua garis yang sejajar pasti beda. Kan namanya antisimetrik itu ini, jika X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Kenyataan di sini kan nggak akan mungkin sama gitu. Dia pasti beda kalau ada dua garis itu apa sejajar, pasti beda, nggak mungkin garis yang sama. Karena kalau sama kan namanya berhimpit, bukan sejajar. Jadi kalau sejajar pasti beda, jika dia tidak antisimetrik. Yang terakhir adalah transitif atau tidak. Ya, relasi ini transitif. Karena jika garis satu sejajar dengan garis dua dan garis kedua itu sejajar dengan garis tiga, maka garis satu pasti sejajar dengan garis tiga. Ya, bayangin aja gitu, ada bidang datar, kita ambil sembarang tiga garis. Misal garis satu itu sejajar sama garis dua, garis dua juga sejajar sama garis tiga, pasti garis satu sejajar dengan garis tiga. Jadi kita perlu sambil bayangin untuk nomor 4 ini. Bayangkan ada bidang datar, di dalamnya ada banyak sekali garis lurus, ada relasi kesejajaran. Ya, mas sambil bayangin sih nomor 4 ini. Oke, gimana? Sampai di sini paham untuk nomor 4? Ada yang ditanyakan untuk nomor 4 ini? Silahkan. Kalau misalnya perbedaan refleksif sama transitif itu apa, Mas? Oh, ini ya. Nah, refleksif. Refleksif itu kan apa itu? Suatu anggota himpunan itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu dia berrelasi dengan diri sendiri, namanya refleksif. Nah, sedangkan dalam himpunan ini dia kan kesejajaran garis. Kalau garisnya sama kan namanya berhimpit, bukan sejajar gitu. Sehingga dia tidak refleksif. Nah, sedangkan transitif itu dia kayak rantai gitu, relasi rantai, kayak semacam rantai gitu. Jadi jika garis satu sejajar sama garis dua dan garis dua sejajar dengan garis tiga, maka garis satu sejajar dengan garis tiga. Dia rantai gitu kan, garis satu relasi dengan garis dua sejajar dengan garis tiga,
Terus kalau rantainya disambung kan jadinya garis 1 sedara dengan garis 3. Di transitif itu kita kayak nyambung rantai gitu, gampangan saya memahaminya. Kayak nyambung rantai transitif. Dengan refleksif ya dengan relasi dengan dirinya sendiri. Dia emang jelas berbeda ya antara refleksif dengan transitif. Ya gimana? Udah paham untuk nomor 4? Oke, sekarang kita udah pada paham, kita bisa lanjut ke nomor 9. Oke. Nomor 9 ini pada himpunan X yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diketahui relasi R, kita dikasih sebuah relasi ini. Ada 1, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 6 dan seterusnya. Oke. Untuk poin A kita kan buktikan bahwa relasi tersebut adalah suatu relasi ekivalensi. Nah, namanya ekivalensi itu dia harus memenuhi 3 syarat. Dia refleksif, simetrik, dan transitif sekaligus. Jadi 3 sifat ini harus berkumpul agar bisa disebut ekivalensi. Kita cek dulu kan, apakah dia itu refleksif atau tidak. Ternyata dia memang refleksif, yang mana memang semua anggota ini berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Dia udah jelas refleksif ya. Terus kita cek apakah dia simetrik. Simetrik itu jadi dia kalau ada suatu anggota 1 berrelasi dengan anggota 2, X1 berrelasi dengan X2, maka X2 berrelasi dengan X1. Kita cek ya. Di sini kan ada 1 sama 5. Ini 5 juga berrelasi dengan 1. Dia simetrik. Terus sama lagi 2 sama 3, 3 sama 2, 2 sama 6, 6 sama 2, dan seterusnya. Ya kalau kita perhatikan di sini emang semuanya berlaku gitu simetrisnya. Nah, yang terakhir kita cek apakah dia transitif. Transitif kan jika X1 berrelasi dengan X2 dan X2 berrelasi dengan X3, maka X1 berrelasi dengan X3. Nah, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan 2 berrelasi dengan 3. Terus 3 berrelasi dengan 6. Kalau dia transitif harusnya 2 pasti berrelasi dengan 6 gitu. Tidak nyambung rantai. 2 berrelasi dengan 3, 3 berrelasi dengan 6. Terus kita sambung rantainya. Dan ternyata emang dia nyambung rantainya kan. 2 berrelasi dengan 6. Sehingga relasi tersebut transitif. Nah, dikarenakan relasi tersebut refleksif, simetrik, dan transitif, maka relasi tersebut ekivalensi. Jadi terpenuhi padanya 3 sifat itu ya. Refleksif, simetrik, transitif. Sehingga menjadi ekivalensi. Oke, untuk 9A ini udah paham atau belum nih? 9A. Mas, boleh dijelasin yang awal itu yang tadi kurang kecepatannya X, relasi dengan X, yang refleksif. Oh, refleksif. Ya, X dengan X ya. Ya, kita perhatikan nih anggota X. Kan dia masing-masing anggota kan berrelasi dengan dirinya sendiri. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, dikarenakan dia kan masing-masing anggota berrelasi dengan diri sendiri, sehingga kita bisa menyatakan ini refleksif relasinya. Karena itu tadi, setiap anggota berrelasi dengan dirinya sendiri. Ya gimana, paham belum untuk yang refleksif? Oh iya Mas, paham. Terima kasih. Oke. Kita bisa lanjut ke 9B berarti ya. Tentukan kelas ekivalensi yang dibangkitkan oleh masing-masing elemen dalam X dan relasi R itu. Jadi, kelas ekivalensi. Di sini ada 6 anggota. Kita
buat masing-masing. Ada satu bar itu berarti semua anggota yang ekivalen dengan anggota satu itu. Nah, satu kan dia ekivalen dengan 5 ya kan. Dimana satu berrelasi dengan satu berrelasi dengan 5. Dimana juga 5 berrelasi dengan satu gitu. Terus 2, dia ada 2, 3, 6. 3 juga gitu, 2, 3, 6. Dan ekivalensi itu yang ekivalen, yang berrelasi. Yang berrelasi dan ekivalen. Untuk 1 sama 5 kan dia sama ya, dia kelas ekivalensinya sama, itu 1 sama 5. Ini juga 2, 3, 6. 4 ini dia emang sendirian sih. Bentar, harusnya kita gini aja nih ya. 4 gini aja udah oke kok. Untuk 4 ini dia kebetulan dia sendirian. Nah, setelah kita menentukan kelas ekivalensi, terkadang memang ada yang sampai bentuk partisi, dan ternyata memang terbentuk partisi yang dibangkit oleh relasi ekivalensi itu. Di himpunan X ini kita bisa bagi menjadi 3 partisi. Ada partisi anggotanya itu 1 sama 5, terus 2, 3, 6, sama ini 4. 4 ini dia memang sendirian, kan dia nggak berrelasi dengan yang lainnya, itu dia sendirian 4 ini. Di partisinya cuma 4 saja, jadi ada 1, 5, 2, 3, 6, sama 4. Oke, gimana ini? Paham belum untuk nomor 9 ini? Emang agak ruwet juga sih kalau kita perhatiin. Ada kelas ekivalensi, ada partisi. Oke, gimana untuk nomor 9? Tadi yang 9C itu gimana ya Mas, yang partisi itu? Ini yang membentuk partisi. Iya. Ini sih mengenai partisi ini ya. Di partisi itu dia ya emang ada hubungan relasinya gitu. 1 sama 5 kan, 1 kan dia berrelasi dengan 5, dan memang nggak ada anggota selain 1 sama 5 yang berrelasi dengan 1 sama 5. Kita perhatiin 2, 3, 4 sama 6. Apakah ada yang berrelasi dengan 5? Dengan 1 atau dengan 5? Nggak ada kan? Jadi dia terisolasi. 1 itu berpartisi dengan 5, ini 1 partisi. Dia partisi dia tuh kayak ada isolasinya tuh dalam himpunan itu. Jadi kayak nggak mungkin anggota dari yang beda partisi itu bisa berrelasi. Kayak 1 sama 5 ini kita perhatikan terbentuk partisi. Nggak ada selain 1 sama 5 yang berrelasi dengan 1 sama 5. Itu juga dengan yang ini 2, 3, 6. Nggak ada kan kita perhatikan relasinya selain 2, 3 sama 6 yang berrelasi dengan ini. Ya, dia dikatakan 1 partisi. Sedangkan 4 ini dia sendirian gitu. Nggak ada anggota lain yang berrelasi dengan 4. Kita perhatiin. Di 4 ini sendirian. Jadi namanya partisi itu kayak ya udah, dia nggak mungkin berrelasi dengan anggota yang beda partisi. Kayak ada sekatnya, ada isolasinya gitu. Terisolasi, tersekat. Ya kayak misalkan ada ruangan dikasih sekat gitu ya, dibagi menjadi beberapa sekat. Di dalam ruangan ada beberapa orang, kan nggak mungkin kan ada 1 orang itu bisa masuk ke 2 partisi sekaligus, 2 sekat sekaligus. Pasti dia hanya bisa berada di 1 tempat. Nggak akan ada orang yang bisa 2 sekaligus, kecuali kalau misalkan apa itu, sekatnya tuh dipanjat terus ada orang duduk di atas sekatnya. Itu kan kayak di antara 2 bagian, tapi kan umumnya nggak mungkin kayak gitu kan. Nanti setiap orang hanya bisa berada di 1 partisi saja dari ruangan itu. Kita bayangin aja gitulah ya, ada ruangan dibuat partisi.
nggak mungkin kan ada satu orang kok bisa berada di dua partisi sekaligus. Pasti setiap orang hanya bisa berada di satu partisi saja. Ya gitulah kira-kira untuk permisalannya mengenai partisi. Ya gimana, paham belum untuk yang partisi? Memang agak ribet sih. Kita bisa buat permisalan kok yang bisa memudahkan. Ya, nomor 9 kayak udah pada paham nih pasti ya. Dengan permisalan tadi emang mudah difahami. Dan kita sekarang lanjut ke nomor terakhir. Nomor 10. Diketahui himpunan semua bilangan asli n pada n cross n didefinisikan relasi R sebagai berikut. AB R CD jika dan hanya jika A tambah D sama dengan B tambah C. Sudah ada dua soal ya. Pertama adalah buktikan bahwa relasi tersebut adalah ekivalensi, terus tentukan kelas ekivalensi yang memuat 2,1. Oke. Kalau kita ngecek itu ekivalen kan kita ada 3 yang kita cek. Pertama refleksif atau enggak. Oke, sekarang kita cek refleksifnya. AB berrelasi dengan AB. Jika dan jika A tambah B sama dengan A tambah B. Kan posisinya di sini ya. Jauh-jauh dekat-dekat. Kita berarti dari relasi ini kan gitu ya. Jauh-jauh dekat-dekat. A tambah D sama dengan B tambah C. Jauh-jauh dekat-dekat. A tambah D, B tambah C. Kita perhatiin. Ya, A sama B yang di sini kan dia jauh ya kan. Ini juga gitu. B yang ini sama A di sini kan dia dekat. A tambah B sama A tambah B. Tar. Atau ini B tambah A gak sih? Karena kita mulai dari kiri dulu kan. Dan kita semua kan tahu ya, penjumlahan ada sifat komutatif. Sehingga A tambah B jelas dia pasti sama dengan B tambah A. Nggak mungkin beda gitu. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa apa? Relasi ini refleksif. Karena pasti berrelasi dengan dirinya sendiri. Sudah jelas ya, A tambah B pasti sama dengan B tambah A. Sifat komutatif. Sekarang kita cek apakah dia simetrik. Soalnya AB berrelasi dengan CD. Sekedarnya jika A tambah D sama dengan B tambah C. Nah, coba kita balik, ya kan? Kita tukar posisi. CD berrelasi dengan AB. Ketika jauh-jauh ya, jauh-jauh. C tambah B dekat-dekat. D tambah A harusnya. Oke, ini ada yang agak-agak. Oke. Kita perhatiin dia kan sama juga nggak sih? Ini A tambah D ya sama aja dengan D tambah A. Ini juga C tambah B ya sama B tambah C sama gitu. Karena dia udah jelas sama, jadi dari sini relasi tersebut simetrik. Udah jelas sama gitu ya. Ya nggak mungkin beda gitu. Ya dari sini dia simetrik. Udah jelas ya, A tambah D, D tambah A, C tambah B, B tambah C. Sekarang kita cek yang transitif. Transitif atau tidak gitu. Misalkan AB berrelasi dengan CD. Harusnya dia tanda panahnya jika dan ya jika sih. Panahnya dua arah nih harusnya. Ya, bisa pada pahaman, dapat tahu kalau ini sebenarnya memang dua arah tanda panahnya dipakai. Di A tambah D sama dengan B tambah C. Dia jauh-jauh dekat-dekat.
Oke. Ini juga gitu, misalnya kita CD berrelasi dengan EF, jauh-jauh dekat-dekat, C tambah F sama dengan D tambah E. Sekarang kita coba jumlahkan ini A tambah D tambah C tambah F ya. A tambah D tambah C tambah F sama dengan B tambah C tambah D tambah E ya. B, C, D, E. Kita bisa, dia sama-sama ada C-nya, udah kita coret-coret ya, sama-sama ada C-nya. Ini D juga sama ada D-nya, kita coret-coret. Sehingga hasilnya A tambah F sama dengan B tambah E. Dengan kata lain, AB berrelasi dengan EF. Nah, dia kan jadi bentuk rantai nih ya. AB berrelasi dengan CD, CD berrelasi dengan EF, terus AB berrelasi dengan EF. Dia terbentuk rantai sehingga dia menjadi transitif relasinya. Nah, dikarenakan relasi tersebut refleksif, simetrik, dan transitif, maka relasi tersebut ekivalensi. Oke, sampai sini dulu. Udah paham atau belum nih untuk sampai sini mengenai ekivalensi dari relasi yang tadi, 10. Oke, udah paham ya? Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Tentukan kelas ekivalensi yang memuat 2,1. Nah, kelas ekivalensi memuat 21 adalah yang pertama, kalau dia refleksif pasti dia dengan dirinya sendiri berrelasi ya, katanya 21. Terus 32, yang mana nanti kan jauh-jauh dekat-dekat ya. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3 juga 4. Berarti dia berlaku relasi ini. Terus 4 sama 3 juga gitu kan. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 4, 5 juga. Dan seterusnya. Oke, mungkin ada yang bertanya, loh kok mulai dari 21? Terus 1 sama 0 kan bukan juga relasi ya, misalnya 1, 0 gitu. Kan 1 sama 1, 2. 2 sama 0 juga 2 gitu. Nah, ingat ya, kita perhatikan di sini. Bilangan asli. Ini namanya bilangan asli kan dia bilangan bulat positif. Berarti 0 gak masuk. Mulainya dari 1 gitu. Di sini kelas ekivalensi umur 21 berarti ya kita mulai dari 21, bukan dari 10, karena 0 bukan bilangan asli. Kecuali kalau kata bilangan cacah iya dimulai dari 0, tapi asli kan berarti dia dimulai dari 1. Jadi di sini 21 ya 21, 32, 43, 54 dan seterusnya. Oke. Sampai di sini paham atau belum nih untuk kelas ekivalensinya? Oke, mungkin dapat pada paham untuk nomor 10. Mungkin kita bisa stop record yang menghentikan rekaman karena sudah pada paham ya. Kayaknya kata perhatiin juga jumlah pesertanya berkurang. Tadi awal berapa, ada tinggal 8 ya. Juga 10 juga ada gak sih kalau awal-awal. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Sekarang tak stop record dulu ya.